Oke, suaranya kali di ini semua di Mute. Bu Mei buka suara sendiri ya, Bu. ya. Shalom. Selamat sore, Pak Risman dan ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh mengikuti ibadah PW, semua atas kemurahan Tuhan bagi kita, atas pemeliharaan Tuhan, atas perkenanannya kita boleh mengikuti ibadah pada sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati, pikiran kita teduhkan hati, pikiran kita untuk fokus hanya kepada Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Sore yang indah ini, mari kita angkat hati kita. Kita mau katakan bahwa segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Karena oleh karena anugerahnya, kemurahannya kita boleh ada hingga pada saat ini. Kita angkat pujian, segala puji syukur. Kita nyanyikan dengan sukacita. Kita sambil bertepuk.
kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Allah Bapa. Allah yang kami puji, kami sembah di Kau dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia. Terima kasih Tuhan atas perkenanan-Mu bagi kami sore hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah PW. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kasih-Mu yang boleh kami nikmati dari pagi hingga saat ini ya Tuhan. Pemeliharaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan yang tetap menjaga, melindungi kami. Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami. Untuk itu kami patut bersyukur dan bersyukur padamu ya Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan buat semua ibu-ibu juga yang boleh ambil bagian dalam ibadah sore hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan persiapkan kami semua Bapa untuk mengikuti ibadah pada sore hari ini Tuhan. Biarlah hati pikiran kami terus terfokus hanya kepadamu Bapa. Hati dan pikiran kami terus terangkat kepadamu Tuhan. Kami terus mau memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Mengangkat hati kami terus kepadamu ya Bapa. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji. Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak disembah ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala puji-pujian kami Tuhan. Yang kami naikkan nanti Tuhan. Itu boleh berkenan kepadamu. Karena kami tahu Tuhan Engkau yang bertahta di atas segala puji-pujian. Biarlah semua apa yang kami naikkan, semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami tak bersyukur Tuhan, walaupun kami tetap ibadah melalui online. Kami tak bersyukur. Terima kasih Tuhan. Semua peralatan yang kami pakai, Tuhan kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua ibu-ibu, Tuhan persiapkan untuk mengikuti ibadah sore hari ini. Terlebih hamba-Mu, Bapak Arisman Sibarani yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Urapi dia dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Tuhan pakai dia sebagai alat-Mu. Engkau yang berbicara kepadanya Bapa. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya, itu berasal daripada-Mu. Dan apa yang disampaikan Tuhan, itu boleh menjadi berkat bagi kami. Dan kami bukan hanya mendengar, tapi kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Kami mau terus hidup dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Karena kami tahu hanya kebenaran-Mu Tuhan yang memampukan kami menjalani kehidupan kami, yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, buat ibu-ibu PW yang belum bisa bergabung pada sore hari ini, dimanapun mereka berada, apapun keberadaan mereka, kami percaya bahwa shalom Allah menaungi mereka. Tuhan juga yang tetap menjaga melihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan kami menyadari kami manusia berdosa Bapa. Apabila sepanjang pagi hingga sore hari ini Tuhan adalah hal yang tidak berkenan kami lakukan, yang mendukakan hati-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Kuduskan, sucikan kami kembali dengan kuasa darah-Mu, agar kami layak di hadapan-Mu, agar kami layak mengikuti ibadah pada sore hari ini Tuhan, agar kami layak menerima kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan dan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Biarlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya jadi hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk dalam pujian penyembahan kita. Kita mau masuk ke dalam tahta sucinya Allah. Kita angkat hati kita dengan segenap hati kita. Kita mau terus menyembah Dia.
Kita mau masuk ruang kudusnya Allah. Angkat pujian ini. Aku masuk ruang kudus Allah. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
Kami persilakan Pak Risman. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti apa kehendak Tuhan yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berilah kami hati dan pikiran yang taat untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah hati dan pikiran kami saat ini fokus hanya kepada firman-Mu saja. Urapi kami masing-masing ya Tuhan, baik saya yang membawakan firman, mampukan saya dengan Roh Kudus-Mu, agar apapun yang saya pikirkan, apapun yang saya perkatakan, apapun yang saya ucapkan, itu berasal dari Tuhan semata. Ibu-ibu Persekutuan Wanita GKU Bintaro Jaya yang hadir dalam ibadah WW siang sore hari ini diberkati, diurapi oleh Tuhan juga, sehingga mereka juga sama-sama mengerti apa kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore Ibu-ibu Persekutuan Wanita GKU Bintaro Jaya. Salam. Pembacaan firman Tuhan pada siang sore hari ini masih sama dengan firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca pada waktu ibadah Minggu beberapa hari yang lalu. Diambil dari Perjanjian Lama, kitab Yeskiel. Kitab Yeskiel pasal 34 ayat 11 sampai dengan 16. Suara saya kedengaran ya, Ibu-ibu? Kedengaran, Pak. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan diambil dari Yeskiel pasal 34 ayat 11 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
tema kita pada hari Minggu kemarin masih sama dengan 3 minggu yang lalu, yaitu tanda anak-anak Allah. Kalau minggu ini bagian keempat dengan subtemanya terpelihara. Tujuannya adalah umat mengalami pemeliharaan Allah sekalipun dalam kesulitan. 4 minggu berturut-turut tema khotbah kita terkait tanda anak-anak Allah. Minggu yang pertama itu pada 3 minggu yang lalu subtemanya adalah menyucikan diri dengan tujuan umat berkomitmen untuk semakin hidup dalam kesucian dan kekudusan. Minggu kedua yaitu subtemanya percaya dengan tujuan umat mempercayakan seluruh kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Sedangkan di minggu ketiga, minggu yang lalu, subtemanya adalah menikmati Shalom Allah dengan tujuan umat mengalami dan membagikan Shalom Allah. Dan di minggu keempat ini subtemanya adalah tanda anak-anak Allah, itu terpelihara. Diambil dari Yeskiel 34 ayat 11-16 seperti yang sudah saya baca tadi. Ibu-ibu yang terkasih, Yeskiel artinya Allah menguatkan. Yeskiel berasal dari keluarga imam. Pada saat Yeskiel dalam pembuangan bersama dengan bangsa Yehuda ke Babel, Yeskiel saat itu berumur 30 tahun, menerima panggilan sebagai nabi dan penugasan ilahinya. Kitab Yeskiel terdiri 48 pasal, terbagi 4 bagian utama. Mungkin ini perlu kita ketahui juga ya, ibu-ibu. Bagian pertama itu bagian pengantar, ada 3 pasal, pasal 1-3, itu menguraikan penglihatan penuh kuasa Yeskiel tentang kemuliaan dan tata Allah. Bagian kedua, pasal 4-24, mencatat amanat Yeskiel yang keras dan menghilangkan harapan mengenai hukuman atas Yehuda yang tidak dapat terelakkan lagi, karena mereka terus memberontak dan murtad dengan menyembah ilah-ilah lain maupun Baal. Bagian ketiga adalah di pasal 25-32 berisi nubuat-nubuat hukuman terhadap 7 bangsa asing, yaitu bangsa Amon, bangsa Moab, Edom, Filistin, Tirus, Sidon, dan Mesir. Bagian keempat yang terakhir terdiri dari pasal 33-48, menandai peralihan dalam berita sang nabi, dari hukuman suram ke penghiburan dan harapan di masa depan. Setelah Yerusalem jatuh oleh bangsa Babel melalui Raja Nebukadnezar, dan Yerusalem serta kerajaan Yahudi hancur, dan harta Yehuda habis dan mereka dibuat semiskin-miskinnya. Semiskin-miskinnya itu dalam bahasa Yunani adalah petokos, artinya mereka tidak bisa makan kalau tidak dari persembahan atau dari pemberian orang lain, atau tidak disedekahi oleh orang lain, sehingga mereka tidak bisa makan. Beda dengan miskin dalam artian penes. Penes itu kita mendapatkan penghasilan sehari, tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan 2 hari. Jadi sehari itu habis langsung sehari. Artinya yang kita hasilkan hanya untuk kecukupan sehari saja. Jadi ini adalah petokos. Petokos itu adalah miskin semiskin-miskinnya. Padahal kita ketahui, ibu-ibu, kerajaan Yehuda itu pada waktu Raja Salomo itu sangat terkenal kekayaannya. Bukan hanya di kerajaan Salomo, sampai ke kerajaan Romawi, sampai ke kerajaan Babel, terkenal kekayaan Raja Salomo. Sehingga banyak orang yang merasa hormat kepada Raja Salomo. Tapi itu tidak dipelihara oleh anak-anak Salomo, termasuk Raja Rehabiam. Yeskiel bernubuat tentang kebangunan rohani dan pemulihan di masa depan.
Di pasal 33 disebut Yeskiel sebagai penjaga pemulihan. Perikop pembacaan Yeskiel di pasal 34 adalah gembala-gembala dan domba-domba. Pengertian gembala, ibu-ibu, adalah pelindung. Kalau bahasa Jawanya pangon, yang artinya memelihara, merawat, dan menjaga. Di dalam Mazmur 23, pengertian gembala ya, ada saya ambil sini beberapa yang terkait di dalam Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Pengertian gembala di dalam Mazmur 23, di mana Raja Daud mengatakan, Tuhan gembalaku yang baik. Kita ketahui, ibu-ibu ya, Daud itu adalah seorang gembala yang menggembalakan kambing domba Isai ayahnya. Mungkin kalau kita lihat di 1 Samuel 16 ayat 11, perikopnya di situ adalah Daud diurapi oleh Samuel sebelum Daud diteguhkan menjadi raja Israel, raja Yehuda. Di ayat 10 dan 11, demikianlah Isai. Isai itu adalah orang tua dari Daud. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Jadi kita ketahui pekerjaan Daud adalah menggembalakan kambing domba Isai ayahnya. Yang kedua, di dalam 2 Samuel 5 ayat 1 dan 2 dikatakan, lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Di ayat kedua, telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Di ayat ketiga, di Perjanjian Baru, di 1 Petrus 5 ayat 1-3 dikatakan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jadi di sini pemimpin spiritual, baik pemimpin gereja, yaitu hamba Tuhan, pendeta, para penatua, penilik jemaat, bahkan para diaken, semua yang pelayan Tuhan, itu termasuk di sini adalah gembala. Bahkan nanti kita kembangkan gembala itu di tingkat lingkup yang paling kecil, kepala keluarga, atau kalau seorang ayah tidak ada di dalam rumah tersebut, sehingga si ibu menjadi single parent, dia adalah gembala juga bagi anggota keluarganya. Di dalam Yeskiel 34 ada kemarahan, ada teguran, ada kemarahan teguran Tuhan terhadap umat Israel. Pertama, teguran Tuhan terhadap gembala atau roe, gembala atau roe Israel, yang tidak mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Nanti ibu-ibu bisa baca di Yeskiel 34 ayat 1 sampai dengan 10. Mereka atau gembala Israel serakah dan mementingkan diri sendiri. Mereka menggembalakan dirinya sendiri. Di ayat 2. Mereka mengambil keuntungan dari domba tanpa memperhatikan kesejahteraan umatnya.
tanpa memperhatikan kesejahteraan dombanya. Mereka lalai menuntun umat Allah yang merupakan dombanya sebagaimana yang dikehendakinya. Mereka memeras umat Israel dan memanfaatkan mereka untuk kepentingan pribadinya sendiri. Itu di ayat 3. Mereka tidak peduli terhadap domba atau umat yang lemah. Yang lemah tidak dikuatkan, yang sakit tidak diobati, yang terluka tidak dibalut, yang tersesat tidak dibawa pulang, yang hilang tidak dicari, melainkan mereka menginjak-injak dengan kekerasan dan kekejaman. Itu di ayat 4. Sehingga umat atau domba menjadi terserak, tersesat di semua gunung dan bukit. Dan domba-domba tersebut menjadi makanan bagi segala binatang buas. Ayat 5-6. Itu yang pertama, teguran Tuhan atau kemarahan Tuhan. Teguran Tuhan atau kemarahan Tuhan yang kedua adalah terhadap domba, khususnya domba yang gemuk. Itu di ayat 17 sampai dengan 22. Intinya adalah domba atau umat yang gemuk menghabiskan padang rumput yang terbaik. Sehingga mereka tidak menyisakan bagi domba-domba yang kurus. Mereka menginjak-injak pada padang rumput yang lain, sehingga padang rumput yang sisanya itu tidak layak untuk dimakan. Yang kedua, domba yang gemuk minum air yang jernih. Sisa air yang tinggal mereka injak, sehingga air tersebut menjadi keruh dan tidak layak diminum oleh domba yang kurus. Domba yang lemah itu mereka desak dengan lambung dan bahunya, serta mereka tanduk dengan tanduknya, sehingga domba tersebut tidak berdaya. Karena kegagalan para pemimpin Israel, maka Tuhan sendiri turun mengatur umatnya. Dia peduli terhadap umatnya. Kepeduliannya sebagai wujud perhatian dan pemeliharaannya. Umat adalah dombanya yang akan selalu diperhatikan keadaannya. Sebagai gembala yang baik, Allah akan menggembalakan umatnya sebagaimana seharusnya, yaitu mencari dan menyelamatkan yang tersesat dan hilang. Satu domba yang hilang atau tersesat akan dicarinya sampai diketemukan, walau harus ke ujung dunia. Demikianlah berharganya satu jiwa bagi Allah. Juga mengumpulkan mereka yang tercerai-berai, membimbing mereka ke padang gurun rumput yang hijau, membalut yang terluka, menguatkan yang sakit, dan menjaga dombanya siang atau malam hari. Apakah ada angin kencang atau badai, itu tidak menghalangi domba, tidak menghalangi gembala, yaitu Tuhan sendiri yang selalu setia menjaga domba-dombanya. Itu di ayat 11-16 yang merupakan inti dari pembacaan firman Tuhan pada siang sore hari ini. Terhadap pemimpin-pemimpin Israel sebagai gembala yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, Tuhan akan menjadi lawan mereka. Tuhan akan melepaskan domba-dombanya dari mulut mereka sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Itu di ayat 10. Tuhan akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dan yang kurus. Dan ini menjadi berita penghiburan bagi domba-domba yang kurus, yang tidak dipedulikan. Tuhan akan meniadakan binatang buas, sehingga mereka aman. Di ayat 25. Berkat-berkatnya akan tercurah seperti hujan atas domba-dombanya. Itu ada di ayat 26. Tuhan akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang menggembalakannya, yaitu Daud, dan kelak dari keturunan Daud akan datang Mesias, yaitu Yesus yang bertata dalam kerajaannya, yang penuh keadilan, kedamaian, tak bernoda, dan kekal. Yesus Kristus menggenapi nubuatan-nubuatan Nabi dengan menjadi gembala yang baik. Bahkan Yesus sendiri mati bagi domba-dombanya. Nanti dilihat di Yohanes 10 ayat 11.
Ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita, ada 3 hal yang mendukung kita terpelihara dalam Tuhan. Pertama, Dia atau Tuhan memberi kita makan secara jasmani dan rohani. Ayat di 14 dikatakan, di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Tuhan selalu memberi kita makanan jasmani dan rohani yang menyegarkan kita di saat yang tepat. Yang kedua, Tuhan melindungi dan menolong dombanya. Tuhan menguatkan mereka yang lemah dan tertekan. Dia membalut domba-dombanya yang terluka dan menyembuhkan. Dia membawa pulang dombanya yang menjauh dari kawanannya dan membawa domba yang merasa kecil hati. Yang ketiga, Dia menganggap kita berharga. Aku akan mengurus dombaku, itu kata Tuhan. Aku akan menyelamatkan mereka, dimanapun mereka terpencar, yang hilang akan aku cari dan bersukacita saat menemukannya. Bapak, ibu-ibu yang terkasih, kita ketahui seekor domba yang hilang di antara 100 ekor. Bila ditemukan, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu dibanding 99 ekor yang tidak hilang. Bapamu di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak itu hilang. Demikianlah berharganya kita di mata Tuhan. Memahami Yeskiel 34 ini, kita diajak untuk memposisikan. Saya ulangi, memahami Yeskiel 34 ini, kita diajak untuk memposisikan kepada 2 posisi. Posisi yang pertama adalah kita sebagai gembala. Memahami gembala adalah pribadi yang dipercayakan Tuhan dalam mendidik, membimbing, mengajar, dan membawa jemaat, juga anggota keluarga kepada pengenalan firman Tuhan, yang menuju kepada satu tujuan, yaitu bertumbuh ke arah kesempurnaan. Nanti bisa dibaca di Efesus 4, ayat 11 sampai dengan 16. Tuhan memberikan atau menjadi contoh teladan kehidupan seorang gembala yang baik. Kita harus menjadi gembala yang baik bagi anak-anak kita. Kita sebagai orang tua harus menjadi gembala yang baik bagi anak-anak kita. Kalau di pekerjaan sekuler, kita yang mempunyai staf atau anak buah, maka kita harus menjadi pimpinan yang baik bagi mereka. Tidak salah kalau kita mengambil keuntungan dari hasil pekerjaan mereka, tapi kita juga harus memikirkan kesejahteraan anak buah atau staf kita. Saya teringat waktu saya memimpin proyek di Timur Timur awalnya sebagai sub project manager, yaitu pemimpin bagian proyek, di mana di dalamnya ada pengawas lapangan, ada yang ngurusi bagian tata usaha maupun bendahara. Itu saya punya supir. Supirnya ini baru kawin, itu orang Timur ya, Timur Leste. Dia punya anak, bayi. Kalau dia saya ajak ke lapangan, melihat pekerjaan di lapangan, dia merasa senang sekali. Kenapa dia merasa senang sekali? Karena kalau saya ajak dia ke lapangan, saya memberikan dia surat perjalanan dinas, di mana perjalanan dinas itu kita berikan ada ongkos harian. Dan kalau di lapangan kita nginap di mes, sehingga tidak mengeluarkan uang. Kalau makan siang dan makan malam, dia tidak keluar duit, karena nggak mungkin dia yang membayar makanannya, makan siang atau makan malam. Yang membayar adalah saya. Itu saya buat kepada staf dan anak buah. Bahkan di dalam pekerjaan yang lainnya,
Kalau ada pekerjaan-pekerjaan penelitian atau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya software, kita libatkan staf kita agar mereka duduk di dalam kepanitiaan. Konsekuensinya adalah kita memberikan honor bagi mereka. Nah, itu merupakan tambahan pencarian bagi mereka. Karena di Sumpah Sabta Prasetya Korps Pegawai Negeri Sipil di Sabta Prasetya yang ke-7 disebut sebagai pimpinan kita harus mengusahakan kesejahteraan bagi anak buah kita. Nah, itulah yang salah satu bentuk contoh gimana kita ada hubungan dengan staf kita, kita manfaatkan staf kita untuk kepentingan kita, tapi kita juga tidak lupa untuk memberikan tambahan kesejahteraan bagi mereka. Agar kebutuhan mereka tercukupi. Nah, sebagai hamba Tuhan, sebagai penatua, sebagai diaken, bagaimana supaya jemaat dapat bertumbuh dan berbuah di dalam membangun tubuh Kristus, di dalam memahami firman Tuhan dan pengenalan akan Kristus dengan baik dan benar. Juga hubungan dengan sesama gembala juga harus berjalan dengan baik. Motivasi kita melayani Tuhan hanya untuk memuliakan Tuhan, sehingga terjalin hubungan yang saling menghargai, saling mengampuni, saling memperhatikan, tidak saling menyalahkan, saling memberi, saling mendorong, tidak iri dan dengki. Karena kita adalah teamwork-nya Tuhan. Jadi kita satu tim. Jadi kalau kita punya gereja di GKU Bintaro Jaya, kami para majelis dengan para diaken, para pengurus komisi, begitu juga dengan jemaat yang terlibat di dalamnya. Kita adalah suatu teamwork, kita adalah tim dari Tuhan sendiri yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu posisi kita sebagai gembala. Bagaimana posisi kita sebagai domba? Kita sebagai domba yang sudah ditebus oleh darah gembala agung yang baik, yaitu Yesus. Selain mendapat anugerah keselamatan, maka kita juga harus menjadi domba yang baik. Peduli pada domba yang memerlukan uluran tangan kita. Tadi sudah ceritakan ada domba yang gemuk dan ada domba yang kurus. Mari kita perhatikan di sekeliling kita. Kita harus melihat peduli, peka. Ada sense, ada rasa kita, rasa saling peduli terhadap sesama yang membutuhkan uluran tangan kita. Maka kita harus menjadi domba yang baik, peduli pada domba yang memerlukan uluran tangan kita. Dan yang terpenting kita sebagai domba yang baik adalah taat dan patuh pada kehendak dan pimpinan Tuhan. Demikian ibu-ibu persekutuan wanita, mari kita berjuang sebagai gembala, kita berjuang sebagai domba, baik di lingkup keluarga kita maupun di gereja kita di GKU Bintaro Jaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, menolong kita, menguatkan kita, sehingga kita dalam membangun tubuh Kristus yang ada kesatuan dan kebersamaan itu berjalan lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, karena setelah ini kita ada ibadah penghiburan di keluarga almarhum Bapak Sultan Budiala Sitompul. Jadi kita langsung masuk di dalam doa syafaat ya, Bu Mei ya, Bu Yusti ya. Ada yang mau didoakan di dalam doa syafaat? Selain untuk ini ibadah penghiburan sore hari ini, Anak-anak hari Minggu ya Pak, Sidi ya Pak. ya. Untuk besok kali Pak, pemakaman. Ya.
Bu Eli mau ngomong apa, Bu Eli? Doain ini deh Papa Stephen mau datang supaya di perjalanan dari Kalimantan ke sini sehat-sehat. Stephen juga dari Majalengka hari ini. Bapak Stephen pulang hari ini, Bu ya? Besok, Pak. Oh, besok. Dari Samarinda, Bu ya? Samarinda atau Balikpapan? Ya, dari Samarinda. Perjalanannya nanti dari Samarinda. Stephen tadi dari Majalengka, Bu ya? Iya, Stephen dari Majalengka. Hari ini? Hari ini ke Bandung, besok ke Bintaro. Bintaro. Ya. Ada lagi ibu-ibu yang mau didoakan? Selain ini, mendoakan koordinator dan komisi PW. Aca juga tetap didoakan ya Pak, Kak Aca supaya pulih total dari sakit ya. Siapa yang sakit, Bu Isti? Kak Aca Pak, maksudnya Kak Nasya. Nasya sosial. Soisa, ya, Nasya Soisa. Biar pulih dengan sempurna. Udah itu aja ya Bu-ibu ya. Baik ibu-ibu, mari kita satu di dalam doa syafaat. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan, dan kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk dapat dan mengerti. Biarlah kami dibimbing, dituntun sebagai posisi kami sebagai gembala, baik di lingkup keluarga kami, tengah-tengah pelayanan kami di gereja, maupun di ibadah-ibadah kategorial maupun non-kategorial, bahkan di ibadah keluarga atau ibadah minggu. Kami juga dimampukan oleh Tuhan sebagai domba. Biarlah kami menjadi domba yang baik, yang mentaati segala perintah Tuhan, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di atasnya itu ya Tuhan, kami sebagai gembala maupun sebagai domba di masing-masing posisi kami, biarlah itu memancarkan keteladanan seperti Kristus yang menjadikan teladan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk ibadah yang boleh berlangsung siang sore hari ini. Biarlah kami dikuatkan oleh Tuhan, kami yang ikut ibadah pada hari ini diberkati dan dijamah oleh Tuhan. Tuhan juga memberikan kami kesehatan yang prima kepada ibu-ibu yang ikut ibadah maupun ibu-ibu yang berhalangan ibadah pada hari ini. Tuhan menjamah mereka, Tuhan mengurapi, menguatkan mereka. Biarlah damai sejahtera Allah ada di dalam kehidupan para ibu-ibu Persekutuan Wanita GKU Bintaro Jaya. Pada saat ini ya Bapak, kami mau mendoakan ibadah penghiburan bagi keluarga terkasih kami yang Tuhan panggil pagi tadi, yaitu Bapak Sutan Bodiala Sitompul. Tuhan telah memuliakan dia, Tuhan telah memanggil dia. Kami akan melakukan ibadah penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan.
Biarlah rangkaian ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti ada dalam penguasaan, ada dalam kuasa Tuhan semata. Tuhan juga memampukan Ibu Pendeta sebagai pelayan firman, teman-teman yang ambil bagian, baik sebagai pelayan liturgi, maupun yang menghadiri ibadah penghiburan, juga jemaat dan seluruh keluarga yang ikut terlibat. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan kuatkan mereka. Kami juga menyerahkan ibadah pemakaman kekasih kami ya Tuhan, Bapak almarhum Bapak Sultan Budiala Sitompul pada esok hari. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan ya Tuhan, ibadah pemakaman tersebut. Biarlah Tuhan memampukan Ibu Pendeta atau pelayan firman dan teman-teman majelis serta jemaat serta keluarga yang mengikuti ibadah dari awal, dari rumah sampai dengan ke TPU Tanah Kusir. Kami menyerahkan adat dalam suku Batak, biarlah itu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami menyerahkan juga cuaca pada malam hari ini dan pada esok hari. Kiranya Tuhan memberikan cuaca yang terbaik, cuaca yang cerah, sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga menyerahkan koordinator dan komisi persekutuan wanita GKU Bintaro Jaya. Biarlah dalam program-program mereka Bapak, di mana pada minggu yang akan datang akan berakhir. Biarlah semua komisi di dalam persekutuan wanita GKU Bintaro Jaya, mereka diberkati oleh Tuhan dan pikiran-pikiran Kristus kiranya memimpin pikiran mereka sehingga mereka dapat memulai mengevaluasi program-program tahun 2020 dan memulai untuk merencanakan program-program pada tahun 2021. Biarlah kesehatan dan kebersamaan di Komisi PW itu semakin meningkat. Biarlah mereka bukan menyenangkan hati manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan semata. Terima kasih Bapak yang baik. Kami menyerahkan juga rencana ibadah live streaming pada hari Minggu ini, tanggal 29, yaitu terkait dengan anak-anak yang akan disidi. Tuhan, Engkau mengetahui dampak dari COVID pandemi 19 ini, di mana seharusnya mereka disidi pada bulan April. Tapi karena keadaan situasi yang tidak memungkinkan, sehingga mereka harus disidi pada hari Minggu ini. Kami serahkan ibadah tersebut ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Pimpin kami semua ya Bapak, mulai Ibu Pendeta Iren, kami para majelis, begitu juga diaken yang bertugas di dalam protokol kesehatan, baik Pak Sinaga maupun Sapri, Tuhan mampukan mereka. Juga para sidi, Tuhan berikan kesehatan yang terbaik, Tuhan kuatkan mereka. Juga termasuk keluarga mereka, Tuhan berkati mereka masing-masing. Secara khusus kami berdoa buat Papa Stephen, orang tua dari Stephen yang saat ini masih berada di Samarinda. Tuhan, kerinduan dia dalam menyaksikan anaknya Stephen untuk disidi. Biarlah Tuhan melindungi dia dalam perjalanan pulang dengan angkutan apapun. Kiranya Tuhan berkati,
tiba dengan selamat pada esok hari. Juga Stephen yang akan di CD, Tuhan berkati dia. Perjalanan dia hari ini menuju Bandung, Tuhan berkati kendaraan maupun angkutan yang dia tumpangi. Dan pada esok hari dia akan melanjutkan perjalanan menuju ke Bintaro. Dan untuk seterusnya mengikuti CD pada hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati orang tua Stephen dan Stephen sendiri. Kami menyerahkan juga seluruh keluarga yang di CD. Tuhan menguatkan mereka, Tuhan berikan kesehatan yang prima pada mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat kekasih kami, anak kami, Nasia Soisa, yang saat ini masih dalam proses pemulihan. Tuhan, Engkaulah tabib di atas segala tabib, Engkau tabib di atas segala dokter yang ada. Kami hanya berharap kepadamu ya Tuhan. Kami hanya bersandar kepadamu ya Tuhan. Tuhan menjamah Nasia Sosia. Tuhan memberikan pemulihan yang sempurna kepadanya. Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna padanya. Sehingga dia kuat dan dapat diizinkan pulang untuk bersama-sama menjumpai, bersama-sama bertemu dengan orang tua dan adiknya, Manso, beserta dengan Bu Ivon. Terima kasih Bapak yang baik. Kami menyerahkan juga gereja kami di KU Bintaro Jaya. Tuhan memberkati Ibu Gembala kami, Pendeta Iren. Tuhan memberkati keluarganya, Pak Regi dan Rensia. Tuhan juga memberkati kami para majelis, para diaken, para pengurus komisi. Dan Tuhan juga memberkati jemaat GKU Bintaro Jaya. Biarlah kami semuanya ya Tuhan, kami dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus dengan baik dan benar. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah kami Bapak. Kami menyerahkan kehidupan kami. Ampunkan salah dan dosa kami Bapak, apabila di sepanjang hari ini ada hal-hal yang tidak berkenan kami lakukan, baik melalui sikap hati kami, ucapan, pikiran, dan tindak tanduk kami. Sucikan dan kuduskan kami agar kami layak melayani Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini, dan ampunilah segala dosa yang kami perbuat, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kemuliaan sampai dengan selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Risman untuk pelayanannya pada sore hari ini. Tuhan berkati. Kita akan masuk dalam persembahan. Kita akan berikan persembahan kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan tetap memberikan persembahan kita yang bisa ditransfer ke rekening GKO Bintaro Jaya atau melalui QR Code yang ada di Warta Jemaat.
Untuk persembahan kita angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa. Silakan Yus. Bentar Bu ya. Oke. Oh, ini. Bu, lagunya nggak mau kebuka, nggak tahu kenapa tiba-tiba. Boleh langsung di skip aja lagu ini, kita langsung lagu penutup, Bu. Iya, baik. Kita berdoa dulu untuk persembahan kita. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap persembahan yang boleh kami kumpulkan. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan Tuhan berkati, Tuhan kuduskan. Biarlah itu boleh dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Sebelumnya kita angkat satu pujian, ku percaya janji-Mu. Kita percaya pada janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami bersama di dalam kekuatan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan
percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Allah kemenangan kita menyatakan. Akan tunduk, tak akan tunduk, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan kuragukan kebaikan-Mu di hidupku. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segala-galanya hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ibu-ibu telah mendengarkan firman Tuhan. Kita yakin tetap terpelihara dalam Tuhan, asalkan kita menjadi gembala yang baik dan menjadi domba yang baik. Sama seperti lagu yang baru kita nyanyikan, ku percaya janji-Mu ajaib. Ibu-ibu yang terkasih, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari, taatilah firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan ibu-ibu, nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati ibu-ibu Persekutuan Wanita GKU Bintaro Jaya, mulai saat ini, esok, hingga Tuhan memanggil kita. Bapa, terima kasih. 3,
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat sore Ibu-ibu yang terkasih. Terima kasih Pak Risman.